ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية أيها المسلمون وهي kaum muslimin اتقوا الله تعالى في السر والعلن bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam keadaan sendirian, kesunyian, tidak ada yang melihat maupun dalam keadaan keramaian. Ittaqu haqqa taqwa, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Akan tetapi di dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, setan senantiasa berusaha untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai yakin ajal datang menjemputmu. Dari sini bahwasanya meskipun kita sudah mengaji, rutin menghadiri majelis ilmu, berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak ada jaminan sedikit pun bagi kita akan selamat di akhir hayat kita. Oleh karenanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala berkata, imsaku fudulin nazar wal kalam wat ta'am wa mukhalatatin nas. Hendaknya
seseorang menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga. Wal kalam, banyak berbicara, wat ta'am, banyak makan, dan banyak bergaul dengan manusia. Fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu 'aradahu min hadhihi al-abwab al-arba'ah. Karena hal-hal yang ini merupakan 4 pintu syaitan di dalam menguasai manusia dan jalan setan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama itu ialah pandangan yang tidak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul dengan manusia. Fa inna fudulan nazar yad'u ila al-istihsan wa wuqu'i suratil manzuri ilaihi fil qalbi wal ishtighali bihi wal kifrati fi dhafri bih. Seseorang yang enggan menundukkan pandangannya akan mengantarkan pada menganggap baik, istihsan. Kemudian apa yang ia lihat akan menancap di dalam hatinya. Kemudian pikirannya pun akan sibuk membayangkannya, menghayalkannya, hingga berpikiran untuk mencapai menuju tujuan tersebut. Oleh karenanya 4 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim merupakan 4 pintu setan di dalam menggoda manusia, yang mana dengan 4 pintu tersebut bisa mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama itu ialah banyak memandang ataupun pandangan yang tidak bisa terjaga, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, dan memelihara, menjaga kemaluannya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, wanita mukminat, hendaklah mereka juga menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Terutama di zaman yang sekarang ini, yang mana aurat begitu mudah kita temui, begitu mudah untuk diumbar, dan begitu mudah kita dapati, baik secara nyata maupun melalui media-media sosial. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, fal ainaini zinahuman nazar. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Oleh karenanya betapa beruntung seorang pemuda ataupun orang tua di zaman seperti ini, ia mampu untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Karena tidak ada jaminan bagi seseorang pun betapa taatnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari yang namanya zina mata. Oleh karenanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadhar al-fuja'ah fa amarani an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak sengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Kalau di zaman dahulu seseorang ingin selamat dari fitnah, dari zina mata, ia mengurung diri di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, kemudian ia akan selamat. Akan tetapi justru di zaman seperti ini, tatkala seseorang di dalam kesendirian, kemudian bersama androidnya, kemudian ia begitu mudah dan bebas di dalam berselancar untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di zaman ini ialah tatkala kita mampu menundukkan ataupun menjaga pandangan kita di jalan, di pasar, di tempat kerja,
dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua ialah banyak berbicara. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun ia diam. Dengan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, ia beriman bahwasannya setiap ucapan yang ia lontarkan melalui lisannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nantinya. Ataupun komentar-komentar yang ia ketik melalui jari jemarinya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man samata naja." Barang siapa yang diam, menahan lisannya, maka ia selamat. Betapa banyak di zaman sekarang ini kita berlomba-lomba untuk memberikan komentar, padahal pada sesuatu yang kita pun tidak tahu, tidak jelas masalah tersebut, kemudian kita bukan ahli di bidangnya mengenai masalah tersebut, kemudian kita berusaha untuk memberikan komentar begini dan begini. Maka di antara kiat selamat di zaman sekarang ini ialah seseorang mampu menahan lisannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berarti bagi dirinya. Kemudian yang ketiga ialah seseorang yang banyak makan, yang mana banyak makan, banyak minum bisa menjadi penyebab seseorang lalai, seseorang bermalas-malasan, banyak tidur, bahkan ia pun banyak tertawa sehingga ia rawan untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seseorang hendaklah menjaga perutnya agar jangan sampai ia terlalu banyak makan ataupun terlalu banyak mengisi perutnya sehingga banyak memudaratkan bagi dirinya dan hatinya. Kemudian yang keempat ialah seseorang banyak bergaul dengan manusia, banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah kepada siapa engkau berteman, kepada siapa engkau bersahabat, kepada siapa yang menjadi teman karib dan sahabatmu. Betapa banyak seseorang yang terkadang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat dikarenakan disebabkan ajakan temannya. Kemudian juga di antara hikmah seseorang memelihara keempat tersebut ialah apabila ia tidak mampu menjaga pandangannya, maka akan mengantarkan kepada perzinahan, perselingkuhan. Kemudian tatkala ia tidak mampu menjaga lisannya, berbicara pada sesuatu hal yang tidak ada manfaat baginya, maka ia pun akan terjatuh kepada dosa fitnah, ghibah, mencemooh, menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ialah banyak makan, berarti ia mengurus perutnya, yang akan mengantarkan ia memakan harta-harta yang haram, memakan harta-harta yang syubhat, yang tidak jelas dari mana sumbernya, yang mana hal tersebut pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu," yang mana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kedua kaki seorang mukmin hingga ia ditanya tentang an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablagh. Kemudian salah bergaul berakibat mendapatkan lingkungan yang jelek,
Salah bergaul juga mengakibatkan seseorang menjadi goncang di dalam pemikiran terhadap agama ini. Syubhat masuk begitu mudah dari temannya dikarenakan ia salah di dalam bergaul atau menjadikan teman karibnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك ندخل الجنة بغير حساب والعذاب اللهم إنا نسألك ندخل الجنة الأعلى فردوس اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر مجاهد في فلسطين اللهم انصر مجاهد في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى